Bedanya sekitar 19 jutaan. Gue bakal komparasi Kona Signature Long Range biasa dengan yang N-Line. Apalagi di tengah gempuran brand Cina ya. Kira-kira mobil ini masih worth it buat beli apa enggak ya? Kita ngomongin harga dulu ya. Untuk N-Line ini dijual sekitar 629 juta. Nah, untuk yang Kona biasa itu sekitar 610. Gampangnya gini teman-teman, kalau teman-teman pengen mobilnya lebih stand out, lebih ada aksesoris N-Line, ambil yang ini. Bedanya kan berarti sekitar 19 jutaan kan gitu loh. Dan untuk pembelian mobilnya, teman-teman nanti ngobrol sama Mas Windra, Mas, dapat wall mount charging nggak dan segala macam. Kayak gitu ya, itu penting banget. Saya mau kasih lihat ya. Pada saat di lock kan dia spionnya kan lipat semuanya teman-teman ya. Pada saat tuas lampu di auto dan kita pencet unlock, nanti lampunya dia otomatis bakalan nyala dan bakal mati beberapa detik nih. Tuh, lampunya sudah LED semua, sesuai dengan ini ya, filosofi ya Hyundai itu. Kenapa DRL itu nyambung dari kiri ke kanan, menandakan kita berada di garis khatulistiwa Indonesia ya. Bahkan kalau teman-teman Stargazer juga sekarang pakai nama Kartens, itu adalah salah satu nama gunung yang ada di Indonesia. Salah satu kelebihan juga nih, kalau tempat charging di luar kayak gini ya, kalau ngecharge itu nggak makan tempat nih, ada dua, berarti sudah support fast chargingnya teman-teman. Jadi dari tampak depan teman-teman lebih suka yang mana? Pokoknya ini lebih stylish. Nah kalau itu lebih polos-polos, dan tenang aja, keduanya juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Itu cukup lengkap, adaptive cruise control, blind spot, lane keeping assist, lane following, sudah lengkap semua. Dan keduanya sudah dilengkapi dengan BlueLink. Jadi kalian bisa kontrol mobil ini dari handphone, satu handphone master, 4 handphone lainnya. Ciri-ciri mobil mewah, mobil mahal, bukan mobil mewah sih, mobil mahal lah ya. Itu biasanya dikasih bekas hidrolik, layout mesinnya seperti ini, dan ini ada tempat penyimpanan bagasi yang memang nggak gede-gede banget, tapi cukup berguna. Jadi kalau kalian nyimpan barang, di sini bakal lebih aman, terutama buat teman-teman yang suka meninggalkan barang berharga di mobil, harusnya lebih aman. Setidaknya untuk buka kap mesinnya juga butuh effort nih. Tuh, bisa buat nyimpan barang. Dan tenaganya itu sekitar 217 PS, torsinya sekitar 255. Memang nggak segede kayak mobil-mobil listrik kayak Ioniq dan segala macam ya. Karena konsennya biar konsumsi dayanya lebih irit. Terutama buat teman-teman yang kayak misalkan belum terbiasa nih, lagi beralih nih dari mobil bensin ke mobil listrik. Ini pedal gasnya tuh nggak terlalu ngagetin, remnya juga cukup halus gitu loh. Ini sudah dicat rapi dan sudah dapat peredam. Ini peredam panas atau peredam mesin. Dan meskipun mobil listrik itu juga tetap masih membutuhkan ini loh, kayak aki, terus cairan-cairan washer, cairan-cairan pendingin juga masih membutuhkan ini gitu loh. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini Kona Signature Long Range tipe N-Line, tipe tertinggi, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 80 jutaan aja atau angsuran mulai dari 7 jutaan aja. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewati. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Ini kalau bagasi hidrolik tutupnya enak kayak gini ya. Kita beralih ke samping sini ya, ada sedikit perbedaan ya. Tapi velgnya sama nih, cuman kembangnya doang yang beda. Yang N-Line tentunya lebih bagus, lebih sporty, tapi sama-sama profilnya 235, 45, ringnya 19, cakramnya depan belakang. Terus set skirtnya ini juga beda nih, ada sedikit perbedaan. Yang ini bahannya dop, terus ada kayak aksen-aksen chrome. Nah di sini kayak set body molding letaknya sebelah sini beda, tapi keduanya sama-sama dilengkapi dengan kamera 360, dibikin double nih, two tone. Roof rail juga ada, dan yang N-Line justru malahan tidak ada window line. Nah, yang untuk yang Kona biasa dia ada nih window line-nya memanjang sampai nyambung ke sebelah sini. Nih, nyambung ke sebelah spoilernya, dan dia tuh satin chrome gini, teman-teman. Tampak belakangnya beda banget ya dari spoiler. Terus nih bumper bawahnya juga beda.
Tapi kayak misalkan logo-logonya ini bentuknya tuh udah nggak krom-krom mencolok, tapi kayak satin, bukan apa ya, ini warna apa ya? Warnanya kayak dop gitu loh. Nih logo Hyundai-nya nih. Kona Electric, nih bumpernya perhatiin ya, beda, itu lebih sporty. Mungkin kalau dari tampak luar mungkin nggak terlalu banyak beda, dalam nanti baru kelihatan banget. Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat, kan dia sudah dilengkapi dengan electric power back door juga nih. Pada saat kalian lagi istirahat di rest area atau masukin barang ke sini, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya, karena masih terkunci tuh, masih terkunci. Ini ada separator, dan biasanya mobil listrik memang belum dikasih untuk ban serep, sehingga di sini ada ruangan untuk nyimpan bagasi lagi. Jadi di sini lagi-lagi bagasinya banyak banget. Nah, kalau lihat dalamnya mungkin kalian baru mikir, wah wajar banget bedanya sekitar 19 juta. Karena menurut gue feels-nya langsung sporty abis gitu ya. Nih bahan joknya juga beda, terus ada nih emblem N ya kan. Ini semuanya interior warnanya hitam semua. Setirnya juga beda, ada stitching warna merah, ada logo N juga. Pokoknya ini udah kayaknya sporty banget deh. Kalau kalian mungkin pada saat masuk sini baru berasa nih anak mudanya gitu loh. Jadi mungkin kalian nggak perlu upgrade. Dan di tengah gemburan brand Cina yang dilengkapi dengan panoramik gede-gede gitu ya. Ini ada, tenang aja, tetap ada sunroofnya. Memang nggak gede-gede banget, tapi menurut gue ini cukup kepake. Lagi pula panoramik di Jakarta terutama itu panas banget guys. Rata-rata, coba deh kalian jujur, pasti kalau kalian pakai mobil ada panoramik sering kalian tutup kan. Nah ini bisa ditutup manual juga gitu loh. Gue habis duduk dari Kona N-Line yang di sebelah kanan sini, langsung duduk sini langsung beda banget. Gue jelas bakal lebih milih itu. Kenapa? Gue lebih suka nuansa hitam semua. Nah di sini warna plafon itu masih warna beige, joknya kulit B aja menurut gue. Abis lihat itu gue udah pasti pilih itu. Lain-lain kayak steering ini juga kulit biasa, nggak ada stitching, tapi semua fungsi fiturnya di sini saya liatin sama persis, termasuk cup holder, tombol-tombol AC, wireless charger, shortcut kayak kamera, itu sama persis konsol. Jadi literally beda jok, terus warna plafonnya hitam semua sama setirnya kayak gitu, terus aksen merah kayak gitu. Jadi bagian sini sama aja, gue juga kayak nggak perlu ngetes untuk speaker karena sama-sama sudah Bose juga. Nih tampilan head unit kayak gini sudah kekinian, bahkan kereta juga ngikut, Santa Fe juga mirip-mirip. Di sini tuh ada arah kiblat, terus ada ini tampilan Apple CarPlay-nya. Nih teman-teman bisa geser, tuh, sangat minimalis ya, estetik gitu loh ibaratnya. Ini kenapa saya mau kasih lihat ini Apple CarPlay-nya sudah ada tampilan kayak gini nih. Ini juga cukup sensitif nih, tuh, ya kan, tampilan kayak gini. Sayangnya ini pakai kabel sekarang guys, ya. Karena kenapa? Karena mungkin dianggapnya mungkin bisa bikin baterai cepat habis dan selanjutnya sehingga pakai kabel. Terus di sini ada peta orisinalnya tuh seperti ini teman-teman. Ini tampilan EV-nya kayak gini. Tuh, penggunaan listriknya ini efisiensi dan segala macam kayak gitu. Mau edukasi sedikit teman-teman ya. Jadi mobil ini kan 546 nih. Ya jaraknya range-nya. Kalau misalkan baterainya 66, berarti 1 kWh itu bisa jalan sekitar 8 km 1 kWh. Nah, sedangkan kalau 1 kWh itu sekitar 1.500 dibagi 8, berarti per kilometer kalian cuma menghabiskan biaya sekitar 187 perak. Ini kurang lebih ya, ini kurang lebihnya. Dan bayangin kalau mobil kalian tuh Pertamax, ya kan, 13.000 lah ya, dibagi 1/10 berarti 1.300. Jadi kalau pakai mobil listrik itu yang dikejar sama orang itu adalah irit dari biaya bensin atau biaya listriknya kayak gitu. Nah ini layoutnya seperti ini. Saya mau kasih lihat juga untuk kamera dari 360-nya nih teman-teman. Nih kameranya cukup bening ya, ini cukup bening dan dia nih kalau teman-teman lihat garisnya itu adalah putaran ban tuh kayak gitu. Ini tampilan kayak gini. Terus di sini ini ada tombol-tombol fisik teman-teman. Tombol-tombol fisik yang sempat mention tadi, ada maps-nya, terus tombol AC-nya juga, tombolnya juga cukup banyak. Dan di sebelah sini, ini sudah dilengkapi dengan wireless charger teman-teman. Di baris kedua, ini juga bahan joknya juga berbeda dengan Kona biasa. Ini bahannya tuh kayak Alcantara kayak ini ya. Ada pori-porinya, enak buat duduk, lebih sporty juga, lebih anak muda. Ada armrest, ada tempat cup holder, headrestnya itu ada 3. Ada separator sehingga kalian buat naruh barang lebih rapi gitu kan. Ada isofix juga. Terus ini menopang paha dengan sempurna orang yang segede saya. Mungkin kalau orangnya tingginya 180 pasti akan begini nih, gitu doang. Memang cenderung lebih compact banget sih di sini. Di situ ada blower AC, ada 2, kalian bisa atur kiri kanan. Ada colokan kayak V2L gitu gampangannya ya. Di sini ini handle-nya tuh warnanya tuh black chrome kayak gitu. Lampu-lampu sudah LED. Jarak kepala cukup oke. Wheelbase sekitar 2,6 kan, tentunya sama persis. Ini sama persis
kayak misalnya kita ngomongin fitur ya, yang beda tentunya bahan jok, terus ini juga sama persis nggak ada aksen-aksen, tapi blowernya ada dua, ada colokan listrik yang bisa dipakai V2L seperti itu tadi. Dia V2L-nya tuh sampai 3300, port Type-C, joknya sudah ada Isofix, ada armrest juga, cup holder, headrest ada 3, ada separator juga, jadi kalau buat kalian naruh barang lebih aman. Buat duduknya cukup nyaman, tapi lagi-lagi kalau misalkan tingginya lebih dari saya itu pasti agak ngatung di sini. Tapi buat saya yang tinggi 163 ini pas banget. Dan lagi-lagi ya, gue bilang ya, kalau Kona ini cocok buat teman-teman yang lebih suka nyetir sendiri. Kalau teman-teman masih suka duduk di baris kedua, mungkin bisa ambil Ioniq 5 atau Ioniq 6-nya. Yang paling penting keduanya punya fitur unik namanya Smart Tailgate. Jadi kuncinya ceritanya kita kantongin nih. Kan lagi ribet nih, misalnya mau naruh barang, tangan kanan megang tas, kiri megang tas. Jadi cukup mendekat aja ke sini. Nih mendekat ya. 1, 2, 3, nyala 3 kali, lalu kita mundur. Dia otomatis langsung ngebuka sendiri. Itu praktis banget teman-teman. Tinggal taruh di sini. Dan keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Aman ya. Mau nutup lagi tinggal pencet gini aja. Nah, bedanya sekitar 19 jutaan. Mana yang paling worth it buat beli? Tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman pengen yang lebih clean-clean, ambil yang Kona biasa. Kalau pengen yang lebih sporty, ambil yang N-Line Edition. Apalagi 19 juta itu, kalau misalnya kalian mau tambah-tambah sendiri juga nggak bakalan dapat sih. Ini pertanyaan yang paling sering teman-teman tanya ini. Mas Vindra, Siap. Gimana di tengah geburan brand Cina, Mas? Nah, kalau menurut Vindra, Hyundai ini punya market tersendiri ya Mas, market yang unik dan market yang sudah terbentuk. Jadi sekedar info, Hyundai itu pionir mobil listrik yang ada di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir atau riset sendiri aja. Nah, kalau menurut Vindra, apapun Vindra udah percaya. Vindra setiap bulan itu collab dengan Mas Teguh. Yes. All unitnya ya, dari Stargazer, Creta, Santa Fe, Ioniq, Kona, sampai Palisade, semuanya sudah pernah di-review. Dan respon pasar tuh bagus terhadap review dari Mas Teguh. Jadi tidak perlu pertanyakan lagi kredibilitasnya ya. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu, menurut Vindra, cek unitnya aja langsung, test drive, bertemu dengan Vindra di Hyundai Bintaro. Spill tipis-tipis nih Mas, untuk angkanya, harganya ini sekarang sudah jauh di bawah brand EV sebelah. Jadi harganya bagus, 400 sekian. Nah, kalau menurut Mas Teguh gimana? Semua tergantung budget ya. Sebenarnya gini, kalau kalian pengen yang lebih clean-clean ya ambil Kona biasa, tapi kalau pengen stand out benar, karena ini kayak misalkan desainnya kan lebih sporty gitu loh, N-Line ini nih. Termasuk kan ada varian yang kayak Ioniq juga ada kan. Betul. Kereta juga ada ya. Stargazer. Mas, dari beberapa yang kita kerjasama, yang paling banyak konsumen SPK atau beli itu yang mana sih? Stargazer menjadi backbone di Hyundai Mas, di saya ya kebetulan. Dari sekitar 130 SPK itu 80 sampai 90 SPK itu Stargazer Mas. Jadi Vindra bantu pastiin Stargazer itu backbone di Hyundai. Dan di video Mas Teguh sudah lengkap kan Stargazer. Ya. Kita bikin komparasi dari Essential Tech, Cartens, X-Prime, semua lengkap. Bapak dan Ibu cek langsung aja di video Mas Teguh. Yes, nanti linknya saya taruh di layar aja di sini di atas. Dan teman-teman kalau sampai next pengen buat video apa tinggal komen aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.